Trik yang kedua yaitu kita blok. Trik yang kedua kita blok, kemudian CTRL-C, kemudian paste di sini. Di option A, klik kanan. Di sini ada transpose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan mencoba men-share, berbagi pengalaman lagi bagaimana caranya membuat soal CBT ya, Computer Based Test, untuk menghadapi penilaian akhir semester atau PAS. Dan PAS ini kita akan melaksanakannya di e-learning ya. Yang melaksanakan di e-learning bagi madrasah semuanya sudah punya aplikasi e-learning ya. Jika Bapak Ibu guru sudah terbiasa melakukan penilaian harian, melaksanakan penilaian harian maksudnya di e-learning, maka sudah tidak asing lagi, nggak bakalan asing lagi ketika melihat video ini. Pada dasarnya step-stepnya sama dalam pembuatan CBT dalam penilaian harian. Tapi jika Bapak Ibu belum pernah melakukan penilaian harian di e-learning, silahkan simak video ini sampai akhir. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, kemudian share ke teman-teman kalau konten ini bermanfaat. Mari kita mulai. Kita masuk ke e-learning, biasa kita login seperti biasa. Nah, setelah login kita tentukan mau melakukan atau mau melaksanakan PAS-nya di kelas mana ya. Kita contoh di kelas 10 sampel. Kemudian kita masuk langsung ke Computer Based Test ya. Di sini di kelas 10 sampel ada contoh soal, 0 soal berarti tidak ada, kita hapus saja. Nah, kemudian kita buat ujian CBT baru. Nah, di sini kita akan menentukan jenis ujiannya. Ketika yang sudah biasa tadi melaksanakan penilaian harian, tentunya ini yang sering dipilih untuk penilaian setiap KD. Nah, kita akan mencoba melakukan untuk pembuatan soal penilaian akhir semester. Kita pilih PAS, kemudian nama ujiannya kita tentukan. Ini sampel saja, silakan bagaimana enaknya di madrasah Bapak dan Ibu. Untuk mata pelajaran umum berarti PAS, contoh PKN kelas 7 IPS untuk MTS ya, untuk MTS, untuk MA PAS, PKN 10 IPS, 10 agama dan seterusnya. Kemudian tentukan waktunya. Waktu untuk siswa mengerjakan, kita kasih waktu berapa menit setelah dia login membuka token ujiannya. Kita kasih waktu 90 menit, 1,5 jam. Nah, di sini tanggal mulai ujiannya. Perkiraan PAS itu Desember ya, tanggal 2. Kemudian tentukan jamnya mulai jam 7. Kemudian kita aktifkan sampai akhir Desember tanggal 2 sampai jam, ini masa aktifnya, sampai jam 12. Nah, jadi ketika lewat jam 12, maka siswa tidak bisa mengerjakan ujian ini. Nah, kemudian di bawah ada acak soal. Anda dapat mengatur jenis soal secara acak. Apakah soal mau diacak atau sesuai soal yang kita siapkan. Kalau mau diacak berarti kita checklist. Nah, ini sangat penting sekali ketika belum waktunya, disarankan untuk tidak mengaktifkan ujian dulu. Karena takutnya siswa bisa melihat terlebih dahulu. Ketika dia masuk kelas, kemudian dia memilih menu CBT, maka dia bisa mengerjakan ujian CBT-nya.
tapi di waktu nanti tanggal 2 Desember. Kita aktifkan saja ini sampel. Kemudian ini yang kedua, menu buat soal. Nah, ini menu buat soal ini adalah untuk membuat soal secara manual satu persatu. Itu di copy paste dari soal yang kita siapkan di Word. Kemudian kita copy paste satu persatu. Ya, untuk menambahnya tinggal klik ini tambah soal. Nah, ini nomor 2. Ini nomor 1, ini nomor 2. Ketika kita nomor 1 contoh, nah jenis soalnya apa? Multiple choice, true or false, ya, benar atau salah, menjodohkan, atau jawaban singkat, dan esai. Kita pilih multiple choice. Ini saya akan share mencoba bagaimana caranya membuat soal pilihan ganda. Nah, di sini kalau mau satu persatu berarti kita harus copy paste satu persatu dari mulai pertanyaan. Di sini pertanyaannya kita tulis, kemudian jawabannya di sini. Kemudian di bawah ada kunci jawaban. Nah, di sini adalah kunci jawaban yang dianggap benar pada nomor 1 ini. Misalkan kunci jawabannya seharusnya C. Ketika siswa memilih C berarti dia betul. Ketika siswa tidak memilih C berarti dia salah. Dan ini bobot nilai, ini disesuaikan dengan kisi-kisi soal ya. Apakah ini ranahnya apa, sukar atau gampang. Nah, silakan disesuaikan. Ketika soalnya 40 berarti 100 dibagi 40 kalau mau bobotnya disamakan semua. Tetapi kalau disesuaikan dengan kisi-kisi soalnya, misalkan nomor 1 karena soalnya gampang kita kasih 3 atau 4 dan seterusnya. Di sini saya tidak akan menjelaskan ataupun mempraktekkan cara mengcopy paste soal satu persatu, tapi saya akan mencoba mengimpor soal dari yang sudah ada, dari yang sudah disiapkan dari Word. Nah, ini template-nya berupa Excel, nanti kita download dulu template-nya. Kita download, kemudian kita buka. Nah, setelah terbuka, maka tampilan template-nya seperti ini. Kita delete. Nah, kemudian kita siapkan soal yang sudah disediakan. Kita cari soal yang sudah disediakan. Contoh soal mata pelajaran saya ini untuk PHS 2010 semester 1. Nah, ini soal berbentuk Word-nya. Ini soal berbentuk Word. Nah, ketika Bapak Ibu mempunyai soal seperti ini dan tidak ingin ribet mengcopy paste satu persatu dari Word ke e-learning, seperti tadi yang saya katakan, kalau kita copy paste dari Word satu persatu, misalkan pertanyaannya dulu kita copy, kita paste ke e-learning, maka itu akan ribet, ya. Maka itu akan ribet. Jikalau waktunya senggang, ya silakan kalau mau satu persatu. Nah, insya Allah di sini kita akan mencoba bagaimana caranya, tapi dengan trik yang sedikit berbeda, dan ini mudah-mudahan memudahkan Bapak dan Ibu dalam mengcopy paste dari file Word ke template Excel-nya. Nah, jika tampilannya seperti ini, maka kita tampilkan dulu untuk tombol editingnya, ya, sehingga logo enternya kelihatan, paragrafnya kelihatan. Nah, setelah seperti ini, silakan Bapak dan Ibu buang penomorannya. Ini juga dibuang sama penomorannya. Kemudian ini juga dibuang. Ini nomor 1, ini nomor 2, ya. Ini juga dibuang. Ini nomor 3, dan ini juga dibuang.
supaya nanti kita tidak banyak mengedit di Excel maksudnya. Bisa saja nanti karakter penomorannya, numberingnya ini dihapus di Excel. Tapi supaya tidak ribet, kita hapus saja di Word-nya dulu. Ketika pilihan PG-nya itu adalah sudah berupa numbering, sudah otomatis, maka tinggal klik, tinggal blok ABCD-nya, kemudian kita hilangkan numberingnya seperti ini. Jika numberingnya tidak otomatis, maka bisa diakali dengan cara dihapus semua. Contoh seperti ini. Misalkan A, ya, misalkan A, dan ini tidak otomatis. B, kemudian C, kemudian D, kemudian E. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Ini misalkan 40 soal ini PG-nya sama, tidak otomatis, tidak memakai PG yang otomatis numbering. Nah, berarti kita harus membuangnya. Caranya kita copy saja. Nah, kita copy dengan spasinya. Jadi maksud dari penampilan ini adalah supaya kita tahu ada karakter atau tidak. Nah, sampai kita mengetahui spasi pun tampil. Nah, ini spasinya 3, yang bawah 2. Maka kita samakan spasinya menjadi 2. Kita copy sampai spasinya, kita Ctrl C, kemudian Ctrl H, ya, Ctrl H untuk mereplace, untuk mengganti semua karakter yang berinisial A. Nah, kita panggil di sini Ctrl V. Maaf berisik karena di pinggir jalan. Nah, kita paste di sini yang tadi karakternya. Kemudian di sini jangan diisi apa-apa, dikosongkan saja. Berarti ini A titik spasi 2. Kita replace all. Maka semua yang karakter yang ini akan terreplace secara otomatis, tidak ada karakternya. Kemudian ganti ininya B, replace all 1. Kemudian ini hapus semua. Nah, seperti ini. Kemudian D-nya sampai E. Nah, jadi kalau satu soal sih tinggal hapus seperti ini aja. Kalau yang PG-nya itu cuman PG-nya yang tidak numbering itu cuman 1 misalkan, ya tinggal hapus gini aja. Tapi kalau 40 soalnya berupa numbering yang tidak otomatis, apakah sanggup untuk menghapusnya? Nah, itu hanya trik saja. Ya, kemudian kita hilangkan, coba lagi hilangkan numberingnya. Ini juga sama, di blok sampai ini. Ini contoh ya. Saya skip dulu. Setelah PG-nya ataupun numberingnya dihilangkan, baik itu nomor satunya, ini nomor 2 sudah dihilangkan semua. Kemudian ini nomor 3, pernyataan berikut ini nomor 3, ini pilihan gandanya ini, ya. Kita harus tahu persis, harus ingat persis, maka kita harus membackup dulu sebelum diedit supaya kita tahu mana yang asli, mana yang sudah diedit. Nah, jadi di Excel itu supaya satu baris atau satu sel nanti masuk ke dalam kolom pertanyaan. Nah, seperti ini. Perhatikan pengertian Al-Quran menurut Khudri Baik. Nah, seperti ini. Berarti ini kan harus aslinya ini garis baru. Nah, seperti ini. Aslinya ini garis baru ataupun di paragraf baru maksudnya. Di paragraf baru aslinya. Jadi pertanyaannya di satu paragrafkan saja dulu, kemudian kita copy paste. Contoh seperti ini. Nah, ini aslinya 2 paragraf. Nanti ke Excelnya ketika di copy paste, maka akan muncul 2 paragraf. Nanti bagaimana cara mengeditnya? Kita edit di e-learningnya soalnya. Nah, berarti
Di sini kita satu paragrafkan saja dulu. Jadi seperti ini, maka sudah selesai. Ketika sudah PG-nya kita hilangkan, PG-nya kita hilangkan semua, maksudnya karakter PG-nya, ABCD-nya, kemudian nomornya dihilangkan, kita copy paste. Kita mulai copy, kemudian kita copy semua, kita copy sampai akhir. Contoh, ini jumlah soal 25 soal. Ini sampel. Kita Ctrl C, copy, kemudian kita paste kita buat dulu di sini. Buat set baru. Nah, di sini kita copy paste spesial. Ini paste spesial. Langsung paste spesial. Kalau mau ke sini pun sama, paste spesial teks ya. Pilihnya teks. Nah, ini adalah penampakan ketika sudah mengcopy paste soal yang ada di Word ke Excel. Nah, sekarang bagaimana memindahkan ke sini? Ini kan soalnya harus seperti ini. Di sini, kemudian jawabannya di sini, optionnya, option A-nya, kemudian option B-nya, option C, D, E. Di sini jawabannya. Kita copy paste untuk soalnya. Kita klik, kemudian tahan CTRL di keyboard ya untuk memblok. Tahan CTRL di keyboard, kemudian pilih soalnya. Nah, kemudian pilih lagi soalnya sampai 25 soal. Kalau 40 berarti 40 soal. Kita klik. Jika Bapak Ibu punya trik yang sangat sederhana lebih dari ini, silahkan di-share di kolom komentar bagaimana caranya supaya kita mengcopy paste soal dari Word yang seperti ini tidak terlalu lama. Contoh soal seperti ini, kita contoh sampai KD 34 saja ya. KD 34 saja, kita copy CTRL C sampai KD 34 yang kedua. Contoh, kita copy di sini, kemudian kita paste spesial sama. Nah, ini sama soalnya seperti ini. Contoh 17 soal saja dulu. Kemudian kita, nah bagaimana untuk optionnya? Optionnya kan bukan ke bawah, tapi ke pinggir, dari kiri ke kanan ke sini, A B C D E. Sedangkan di sini di Word dari atas ke bawah. Bagaimana caranya? Nah, ini trik yang kedua yaitu kita blok. Trik yang kedua kita blok ini A B C D E-nya. Kemudian CTRL C. Kemudian paste di sini. Di option A, klik kanan. Di sini ada transpose ya, atau klik tag bisa. Nah, ini jawabannya. Jadi langsung otomatis tata dari kiri ke kanan. Sama nomor 2 pun sama. Ini jawabannya. Kita paste. Oh maaf, tuh kan salah. Seharusnya ke pinggir, transpose. Nah, kemudian sampai akhir. Mana transpose? Nah, terus ini untuk jawabannya. Sama seperti ini. Jawabannya disimpan. Oh maaf, tuh kan lupa. Nah, ini transpose di sini. Nah, ketika selesai sudah copy paste dari sini, dari yang telah kita copy paste dari Word. Jadi tahapannya kita selesaikan dulu di sini, di Word-nya. Kita hapus numberingnya, nomor 1 sampai nomor 40 kalau soalnya 40. Kita hilangkan seperti ini ya, seperti tadi.
Kemudian PG-nya kita hilangkan lagi. Kalau otomatis seperti ini, maka kita hilangkan, tinggal klik yang ini lagi ya. Ketika manual tidak otomatis, berarti harus pakai CTRL-H, harus direfresh semuanya. Nah, balik lagi ke template. Nah, seperti ini. Tadi di copy, saya copy semua ini. Kemudian setelah di copy, kita copy lagi ke template yang asli. Di sini template untuk mengcopy dari Word ke Excel ya, ke Excel di paste spesial. Kemudian setelah di sini kita pilih satu persatu, nomor 1, nomor 2 dengan cara mengklik CTRL ya. Klik satu, kemudian tahan CTRL, kemudian pilih soalnya dengan menahan CTRL tetap, jangan dilepas. Kemudian nah, setelah itu kemudian paste di sini. Klik kanan dan paste untuk soalnya. Nah, kemudian untuk PG-nya seperti tadi ditranspose ya, ditranspose, dipilih, kemudian ditranspose. Nah, setelah beres seperti ini, kemudian kita tentukan jawabannya. Misal, ini jawabannya A, yang jawaban benar maksudnya ini. Kemudian ini C, misal ini B, ini D, ini E, misal ini D, kemudian A, C, B, B, kemudian C, B, C, D, E, A, B. Contoh ya, kita ingat nama filenya adalah soal dalam kurung 2. Ini bisa diedit ketika kita memegang mata pelajarannya lebih dari satu, otomatis baik kita simpan tutup dulu. Simpan tutup, kita mulai lagi, kita dari awal. Ini kita buat ujian baru, kemudian pilih soal penilaian akhir semester PAS 90 menit. Kemudian kita tentukan tanggalnya Desember tanggal 2, misal mulainya jam 7 atau mau jam 8 boleh. Kemudian ini juga Desember sampai jam 12 ya. Ketika kita menginginkan ujian ini ditampilkan ke siswa, maka aktifkan ujian. Dan ketika ujian ini tidak akan dulu ditampilkan ke siswa, maka jangan diaktifkan ya. Kita langsung ke import soal, kemudian pilih file, kemudian pilih di download tadi. Nah, ini template soal yang kita sudah edit tadi. Ini template soal yang sudah kita download, kemudian klik open. Klik import soal. Terus klik edit. Maka benar ini adalah 17 soal. Kita edit dulu apakah sudah betul soalnya. 90 menit. Kemudian kita ke bank soal ujian. Nah, di sini kita akan mengedit. Apakah ini sudah sesuai atau belum? Kita edit lagi. Nah, seperti ini. Ini kan dibuatnya tadi di satu paragraf kan. Jadi sebelum di copy ke Excel,
sebelum di copy ke format Excel ini adalah 2 paragraf. Nah, 3 sama ini 3. Nah, setelah kita upload ke e-learning, maka kita harus edit lagi di sini. Ya. Kita simpan kursor di sini, enter. Nah, kemudian kita simpan lagi di sini, enter. Nah, ketika ada soal seperti ini. Jadi maksudnya bagaimana ini disatukan? Karena untuk mempermudah saja copy paste dari Word ke Excel-nya, ke template-nya. Nah, setelah diedit, kemudian tentukan nilainya seperti tadi, bobotnya berapa. Pokoknya jumlah nilainya 100 kan, jumlah nilainya 100, maka berarti 100 dibagi 40 kalau bobot nilainya mau disamakan setiap nomornya. Ketika tidak mau disamakan, berarti kita lihat di kisi-kisi soalnya, apakah ini soalnya mudah atau sukar. Nah, setelah beres, baru kita klik simpan dan tutup. Klik OK. Nah, kita bisa mensimulasikannya di sini. Jadi ini adalah tampilan siswanya. Nah, ini simulasikan di sini. Ini nomor 1, nomor 2 yang barusan diedit, nomor 3. Nah, ini belum diedit berarti. Ini harus diedit lagi seperti ini. Nah, jadi fungsinya simulasi untuk mengedit ketika soal itu belum pantas diberikan ke siswa. Seperti ini. Ini biasanya bagusnya paragraf baru gitu ya, paragraf baru. Pengertian Al-Qur'an tersebut di atas. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian udah ada. Nah, seperti ini sama. Ya, sudah ada soalnya. Ini pun sama, tadi perlu diedit. Nah, ini hanya sampel saja. Silahkan Bapak dan Ibu berkreasi, bereksplor masing-masing untuk mempercantik tampilan soalnya gitu ya. Ketika soalnya ada gambar, berarti kita sisipkan gambar. Nah, contoh kita selesaikan dulu ujiannya. Jadi itu tampilan di siswa ya. Itu tampilan di siswa. Ketika soalnya ada gambar, kita edit lagi. Kemudian kita buat soal ujian lagi. Nah, ketika soalnya di sini misalkan ada gambar seperti tadi, maka kita tinggal sisipkan gambar. Nah, ini tombol gambarnya seperti ini. Silakan Bapak Ibu klik tombol gambar ini aja. Kemudian jelajahi ataupun unggah dulu, nanti pilih file, nanti kirim ke server. Setelah itu kita pilih gambarnya, klik OK ya, klik OK. Baik, itu saja mungkin sekedar sharing sedikit trik dari saya mengcopy paste soal yang dari Word ke Excel di penilaian akhir di e-learning. Karena ketika kita tidak mengeditnya, kita harus copy paste satu persatu ke Excelnya seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.